Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci, kelas C5R. Baiklah, saya akan menjelaskan salah satu materi kimia medisinal, yaitu tentang review jurnal molecular docking. Contoh salah satu jurnal di sini saya ambil adalah isolasi molekuler docking senyawa 6,7 dihidro sampai 17 hidroksi eriselterin dari daun dadak belendung Erythrina poepigayana terhadap aktivitas sitotoksik anti kanker payudara MCF sampai 7. Itu jurnal ini pada tahun 2015. Tujuan jurnal tersebut, adapun tujuan jurnal dari penelitian ini adalah untuk mengisolasi senyawa alkaloid dari daun Poepigayana dan uji aktivitas sitotoksik yang mekanisme kerjanya menghambat EGFR2 pada sel kanker payudara MCF-7 dengan metode siliko secara molekular docking. Adapun pengertian kanker, di sini kanker merupakan penyakit yang menempati peringkat kedua sebagai penyebab kematian. Hal ini menyebabkan pengembangan penelitian untuk menemukan obat-obat baru terus dikembangkan, bahkan dari bahan alam menurut Rajci dan kawan-kawan 2004. Kemudian kasus penyakit kanker di Indonesia dari tahun ke tahun itu mengalami terus peningkatan, utama kematian. Kemudian obat kanker umumnya merupakan obat sintetis dengan harga relatif mahal dan memiliki efek samping yang cukup besar sehingga masyarakat banyak berpaling pada pengobatan tradisional. Pengujian pada sitotoksik. Pada pengujian aktivitas sitotoksik terhadap sel kanker payudara MCF-7 dilakukan dengan metode in silico secara molecular docking yang dapat memprediksi interaksi senyawa dengan reseptor. Dalam hal ini, epidermal growth factor reseptor 2 EGFR2 merupakan reseptor yang bekerja pada sel kanker payudara MCF-7. Tumbuhan alam yang digunakan pada jurnal ini yaitu atau sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah bagian daun dari daun Poepigayana yang diperoleh dari Ciatar Subang, Provinsi Jawa Barat. Kemudian tumbuhan ini dideterminasi di Herbarium Departemen Biologi Universitas Padjadjaran. Alasan digunakan tumbuhan dadak belendung atau Erythrina poepigayana ini dikenal dengan nama lokal dadak belendung yang berasal dari Jawa Barat ini merupakan famili Leguminosae, merupakan tumbuhan obat yang rematik yang digunanya untuk rematik, infeksi, batuk, demam, radang, dan obat kencing. Kemudian alkaloid dari senyawa ini terdapat senyawa alkaloid. Alkaloid dari ekstrak metanol kulit batang Poepigayana telah berhasil diisolasi dan diperoleh dua golongan isoquinolone menurut Herlina pada tahun 2003. Erythritidin, beretroidin, oxoerythroidin, dan 8-oxo-beta-erythroidin menurut Dijogwe et al. 2014. Namun belum ditemukan senyawa alkaloid yang terdapat pada bagian daun yang beraktivitas sitotoksik terhadap sel kanker payudara MCF-7. Selanjutnya yaitu bahan kimia yang digunakan pada jurnal ini yaitu metanol, asam klorida 1%, asam sulfat 2N, diklorometana, amonium hidroksida, reaksi Dragendorff dan Mayer, silikaners G60 sama GF254, silikaners G60 70 sampai 230 mes. Analisis kromatografi lapis tipis pada plat berlapis silika gel merek G60 GF254 asam sulfat 10% dalam metanol. Kemudian prosedur kerja yaitu serbuk daun Poepigayana 260 kg diekstraksi dengan metanol dengan teknik maserasi. Diperoleh ekstrak metanol, kemudian ekstrak metanol yang dipekatkan yaitu 195,19 gram. Ekstrak metanol pekat selanjutnya dilarutkan dalam air, kemudian diasamkan dengan asam klorida 1% hingga pH 2-3. Kemudian dipartisi dengan diklorometana, diperoleh fraksi diklorometana dan fraksi air asam. Keduanya dipandu dengan dilakukan uji dengan uji Dragendorff. Kemudian fraksi air asam ditambahkan basa amonium hidroksida hingga pH 9-10, dipartisi dengan diklorometana, diperoleh fraksi air basa dan fraksi diklorometana. Basa keduanya dipandu dengan uji Dragendorff.
Fraksi diklorometana basa dipekatkan dan diperoleh fraksi pekat diklorometana sebanyak 2,21 gram. Selanjutnya, fraksi pekat diklorometana dipisahkan menggunakan kromatografi kolom dengan silika gel G60 dan eluen kloroform, yaitu perbandingannya kloroform banding metanol itu 98:2 secara isokratik. Kemudian diperoleh 10 fraksi Fa min J, yaitu fraksi 1 534,9 mg dipisahkan dengan kromatografi kolom silika gel G60 dan eluen diklorometana dibanding kloroform banding metanol, yaitu 1:0,9:0,1. Diperoleh senyawa murni, yaitu adalah 2,8 mg dari hasil serbuk daun Epeobaghiana. Kemudian metode docking senyawa itu ada beberapa. Yang pertama, preparasi ligan. Ligan digambar dalam bentuk 3G menggunakan software Marvin Sketch, yaitu kemudian dilakukan dengan optimasi geometri pada ligan dengan protonasi pH-nya yaitu 7,4. Setelah itu di save dalam bentuk MRF, lakukan convolutional search untuk penentuan konformasi struktur dan save as file dalam bentuk PDF. Kemudian yang kedua, validasi metode docking. Program Argus Lab divalidasi untuk mendapatkan metode yang dapat dipercaya. Reseptor yang digunakan adalah reseptor tuberkulosis atau TB yang dapat dari protein data bank atau PDB. Metode docking dikatakan baik jika nilai RMSD yang dihasilkan lebih kecil atau sama dengan 2 menurut Kartasasmita 2009. Kemudian yang ketiga yaitu docking menggunakan Argus Dock, yaitu docking senyawa dengan epidermal growth factor reseptor 2 atau FEGFR2 menggunakan software Argus Lab. Dilakukan juga untuk carnitine sebagai pembanding. Pada proses docking gunakan grid box tiap reseptor yang sudah valid pada proses validasi sebelumnya. Hasil jurnal yang diperoleh yang dilakukan pada daun Epeobaghiana dapat dihasilkan senyawa sebagai berikut. Docking senyawa hasil isolasi. Metode docking yang digunakan yaitu program Argus Lab. Pada program Argus Lab, reseptor harus ditambahkan hidrogen terlebih dahulu karena reseptor pada PDB belum memiliki ikatan hidrogen. Pada program Argus Lab harus dilakukan validasi metode docking. Tujuannya untuk mendapatkan metode yang baik. Kemudian syarat dikatakan metode digunakan itu baik atau valid memiliki nilai RMSED atau Roth Meat Score Definition kurang lebih 2. Kemudian ligan asli 3W32 serta ligan kopi di docking dengan reseptor EGFR menggunakan metode Argus Dock didapat nilai RMSD-nya yaitu 1,917605 menggunakan grid box. Semuanya dapat disimpulkan bahwa metode docking dilakukan valid sehingga dapat digunakan untuk docking senyawa 6,7 dihidro sampai 17 hidroksi orisosotrin. Kemudian hasil docking pada tabel 1 dapat dilihat bahwa ketiga senyawa 6,7 dihidro sampai 17 dihidrosotrin mempunyai energi bebas Gibbs ikatan Ag hampir sama dengan senyawa pembanding carnitine, sehingga ketiga senyawa 6,7 dihidro sampai 17 hidroksi sierisotrin dapat diprediksi mempunyai aktivitas yang sama seperti carnitine, yaitu sebagai anti kanker yang bekerja pada reseptor EGFR2. Semakin rendah nilai Ag yang dilepaskan pada saat interaksi senyawa dan reseptor, maka ikatan kompleks senyawa dan reseptor akan semakin kuat karena terjadi kestabilan dan kekuatan interaksi non-kovalen pada senyawa dengan reseptor, sehingga akan mudah masuk ke dalam sel dan mengganggu replikasi DNA atau proses metabolisme akibat sel mati. Selanjutnya, seperti data yang di sini, itu dapat dilihat hasil docking senyawa 6,7 dihidroksieriosotrin terhadap reseptor EGFR2 dibandingkan yang senyawa carnitine yang merupakan obat anti kanker yang bekerja pada reseptor EGFR2. Hasil docking berupa energi bebas Gibbs dan konstanta inhibisi dapat dilihat pada tabel di samping. Ini adalah senyawa yang dihasilkan. Kemudian hasil docking dapat juga dilihat dengan variasi interaksi 3G antara semua senyawa dengan reseptor EGFR2 seperti pada gambar
2 dapat dilihat senyawa baik, senyawa 6,7 dihidrohidroksiotrin, dan pembanding channel lipid hijau melalui proses docking akan berikatan di daerah senyawa target hitam yang diketahui mempunyai sifat sebagai penghambat EGFR2 pada penyakit payudara. Kemudian ini adalah gambar visualisasi interaksi 3G antara senyawa target hitam channel lipid hijau, senyawa 6,7 dihidro sampai 17 hidroksiositotrin yang kuning dengan reseptor EGFR2. Ini adalah gambarnya. Dan kesimpulan hasil jurnal yang saya review yaitu dari isolasi daun Erythrina pyopidiana diperoleh senyawa alkaloid Erythrina golongan isoquinolone dengan nama 6,7 dihidro 17 hidroksiositotrin. Dari hasil molekuler dapat diprediksi bahwa senyawa 6,7 dihidro sampai 17 hidroksirisotrin mempunyai aktivitas sitotoksik terhadap sel kanker payudara MCF7 dengan nilai 3G, KCl per mol dan nilai Ki nanometer sebesar -8,11457 banding 1,12 kali 12,10 pangkat -6. Demikianlah hasil review jurnal saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.